Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Guru. Materi kita kali ini adalah materi pelajaran keempat, bab zakat. Anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, menjalankan kewajiban berzakat sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi dari pemahaman hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Ketiga, memahami hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Yang keempat, menunjukkan hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Anak-anakku, zakat berasal dari bentuk kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dan dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, memupuknya dengan berbagai kebaikan. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib kita keluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang telah ditetapkan. Nah, berikut ini zakat yang diberikan oleh 8 golongan yang berhak menerima zakat. Di antaranya fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Anak-anakku, penerima zakat sering kita sebut dengan mustahik zakat. Mustahik zakat dibagi menjadi 8 golongan atau 8 asnaf. Salah satunya adalah yang pertama, fuqara. Apa itu fuqara? Fuqara adalah orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali. Yang kedua, miskin. Orang-orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak cukup untuk membiayai biaya hidupnya sehari-hari. Sedangkan amil, petugas pengumpul zakat atau pendistribusi zakat yang nanti akan didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Sedangkan mu'alaf adalah orang yang baru masuk ke dalam agama Islam. Budak, ya, kategori budak adalah untuk menebus dirinya untuk menjadi manusia yang merdeka. Sedangkan gharim adalah orang-orang yang memiliki piutang, sehingga hutangnya itu untuk membiayai atau menyambung biaya hidup dia sehari-hari. Sedangkan sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah atau perang fi sabilillah untuk membela agama Islam. Yang terakhir adalah ibnu sabil, orang-orang yang kehabisan bekal. Biasanya kategori ini musafir atau pelajar yang sedang belajar di suatu kota yang kehabisan bekal atau uangnya yang biasa dikirim oleh orang tuanya. Nah, apa saja ya syarat-syarat wajib zakat? Di sini kategori secara umum syarat-syarat orang yang wajib membayar zakat adalah yang pertama, jika mampu, adalah orang-orang dengan kriteria di bawah ini. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, berakal dan balik. Yang keempat, berkecukupan atau mampu secara finansial. Yang kelima, hartanya sudah memenuhi nisab yang sudah ditentukan. Berikut ini istilah yang berkaitan dengan zakat. Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Haul adalah batas minimal harta dari segi waktu telah mencapai 1 tahun. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat, sedangkan muzaki adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat.
Nah, ada kabar gembira bagi orang-orang yang mau atau senantiasa membayar zakat. Pahala besar bagi pembayar zakat. Yang pertama, dalam surah Al-Luqman ayat kelima, yang artinya yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang kedua, dari surah Al-Baqarah ayat 277, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Yang ketiga, surah An-Nisa ayat 162, yang artinya tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu, yakni Al-Quran, dan apa yang telah diturunkan sebelummu, dan orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang itulah yang akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar. Nah, demikianlah anak-anakku penjelasan materi pelajaran kali ini, materi tentang zakat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.